warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, para jamaah sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, para orang tua kami yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi ini atas izin Allah dalam rangka untuk menjalani salah satu bentuk kewajiban kepadanya, yaitu menuntut ilmu agama agar kita benar-benar bisa menjalani kehidupan beragama ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Para jamaah sekalian rahimakumullah, di pertemuan yang lalu, di saat mengawali kita memasuki pembahasan tentang kitabus shalah, tentang bab salat, dan kita sudah menjelaskan di poin pertama, yaitu tentang syarat diterimanya ibadah seseorang. Yang ini adalah kaitannya dengan seluruh ibadah, bukan hanya sekedar salat. Sehingga setiap seseorang ingin melakukan ibadah, apapun ibadah itu termasuk salat di dalamnya, maka kita tanyakan dulu pada diri sendiri, apakah ini sudah bisa memenuhi syarat-syaratnya atau belum. Karena kalau seandainya syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka tentu konsekuensinya ibadah yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu syaratnya, dan ini sudah berulang kita sampaikan, yaitu yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian hendaknya dalam melakukan ibadah kita itu harus mencocokkan ibadah kita dengan ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, atau dalam makna lain, siapa yang ingin mendapatkan kenikmatan paling tinggi di surga, yaitu hendaklah dia beramal saleh. Beramal saleh di sini para ahli tafsir mengatakan adalah athwabuhum lisunnah, yaitu amalan yang paling sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan juga dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua persyaratan ini kalau kita penuhi, bukan hanya ibadah kita diterima oleh Allah, tapi sekaligus kita dijanjikan untuk mendapatkan kenikmatan yang paling tinggi di surga kelak, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita sudah membahas tentang waktu-waktu salat dan lainnya, dan sekarang kita langsung masuk di dalam syarat sahnya salat. Ya, jadi setiap ibadah maka ada pendahuluannya berupa syarat sahnya ibadah tersebut, dan dalam hal ini konteksnya kita membahas tentang salat. Jadi syarat sah salat ini hukumnya wajib sebagaimana halnya rukun di dalam salat. Ya. Namun apa bedanya antara rukun salat dengan syarat sah salat? Ya, yang tadi kita katakan dua-duanya sama-sama wajib, ya. Namun dia dibedakan. Ya, karena apa? Karena syarat sah salat itu adalah perkara-perkara wajib yang harus dipenuhi
ya di luar dari ibadah sholat tersebut. Adapun yang disebut dengan rukun sholat, maka perkara-perkara wajib, ya maka dia adalah perkara-perkara wajib yang dilakukan di saat berlangsungnya sholat. Ya sebagai contoh, misalkan salah satu syarat sahnya sholat adalah bersuci, berwudu. Dan ini kapan dipenuhinya? Dipenuhinya sebelum sholat. Beda halnya dengan salah satu rukun sholat. Rukun sholat adalah membaca Al-Fatihah. Dan ini kapan dipenuhinya membaca Al-Fatihah? Yaitu di dalam sholat. Tapi dua-duanya wajib, ya cuma beda penamaan. Dan tentu juga beda konsekuensinya nanti. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama di dalam syarat sahnya salat adalah al-ilmu bidukhuli waqti shalah, yaitu masuknya waktu salat. Sehingga maknanya seseorang tidak sah salatnya sebelum masuk waktunya. Ya, atau sudah lewat dari waktunya. Ya, nggak bisa misalkan Ustadz saya tanggung ini, udah mau harus berangkat, kalau ditunda sedikit saja khawatir nanti di jalan kena macet. Jadi misalkan mau berangkat ke kantor, saya dari jam 3:30 sudah harus berangkat ini. Ya, kalau misalkan berangkat setelah sholat subuh, maka khawatir terjebak kemacetan. Jadi gimana kalau sholat subuhnya didahulukan saja, 3:30 belum azan, belum masuk waktu subuh, ya saya mau langsung sholat subuh. Boleh nggak? Jawabannya tidak boleh. Tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena sholatnya dilakukan di luar waktu. Dan di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Bahwasanya salat itu telah diwajibkan bagi orang-orang yang beriman yang telah disesuaikan waktu-waktunya. Jadi waktunya sudah ditetapkan sebagaimana yang sudah kita sampaikan di pembahasan yang lalu. Ya. Waktu zuhur kapan, waktu asar kapan, maghrib kapan, isya dan subuh kapan, sudah kita jelaskan. Sehingga maknanya kita tidak boleh sholat di luar dari waktu yang sudah ditentukan. Jangan sholat subuh dilakukan di waktu zuhur. Ya, ini juga kebangetan gitu kan, kesiangan. Ya, kalau beda cerita kalau misalkan kesiangan gitu ya. Kesiangan karena udzur syar'i, ya. Tapi bukan kesiangan tiap hari gitu kan. Masa kesiangan tiap hari? Kemudian yang kedua, syarat sahnya salat adalah at-taharatu minal hadatsaini, yaitu suci dari dua hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Ya. Hadas besar misalkan junub, atau bagi yang wanita dalam kondisi haid. Ya. Maka ketika masih dalam kondisi berhadas besar ini, untuk bisa melakukan salat harus bersuci terlebih dahulu, harus mensucikan hadasnya itu dengan cara apa? Dengan cara mandi. Ya. Dan kita sudah jelaskan bagaimana tata cara mandinya. Dan kalau dia berhadas kecil, apakah dia buang air besar, buang air kecil atau buang angin? Ya. Maka cara mensucikannya adalah dengan berwudu. Ya. Jadi seseorang tidak bisa kemudian dalam kondisi berhadas kecil atau berhadas besar kemudian melakukan sholat. Ya. Dan ancamannya tentu tidak sah sholatnya, karena dia tidak memenuhi salah satu syarat sah sholat, yaitu suci dari dua hadas tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "La yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin." Tidak akan sah atau tidak akan diterima sholat seseorang tanpa bersuci. Ya. Jadi ini syarat yang kedua yang harus dipenuhi. Syarat yang ketiga adalah taharatu thawbi wal badan wal makan. Ya, hendaklah pakaian yang kita kenakan dan juga tempat yang kita gunakan untuk sholat dan juga badan kita semuanya suci dari najis. Ya. Suci dari najis. Makanya ketika seseorang ingin sholat, periksa dulu pakaiannya. Ya. Pastikan kalau ada najis maka jangan digunakan. Karena di saat dia menggunakan pakaian yang ada najisnya, atau dia sholat di tempat yang ada najisnya, atau mungkin di badannya ada nempel najisnya, maka sholatnya tidak sah. Karena dia bagian dari syarat sahnya sholat. Namun ada kasus ketika seseorang misalkan ketika ingin sholat sudah yakin bahwasannya pakaiannya suci dari najis.
Sudah yakin di tempatnya tidak ada najis, sudah yakin di badannya tidak ada melekat najis. Namun ketika sholat ketahuan, oh ternyata ada najis. Gimana tuh? Apakah dibatalkan sholatnya? Jawabannya tidak perlu dibatalkan sholatnya. Jika memungkinkan, singkirkan najis itu. Sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadis, suatu ketika Rasulullah SAW sholat dengan menggunakan sendal. Ya. Dan ini suatu hal yang ma'ruf bagi di dalam syariat kita, sholat dengan menggunakan sendal. Yang mungkin sebagian kita tidak familiar dengan hal ini. Ya, ada sunnahnya sholat dengan menggunakan sendal karena di zaman dahulu, ya di Masjid Nabawi lantainya masih tanah. Ya. Sehingga kemudian biasa di sana sholat dengan menggunakan sendal. Dan di sini juga nggak masalah, tapi ya diperhatikan juga masjidnya. Jangan masjidnya udah pakai karpet gini, udah keramik, terus celuk-celuk pakai sendal dengan alasan sunnah Nabi gitu kan. Ya, ini bisa marah marbot kita nanti. Ya. Jadi ini disesuaikan dengan kondisi tentunya. Seperti misalkan seseorang ketika di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ketika padat dia nggak bisa masuk ke dalam, sehingga dapat tempat sholatnya di jalan misalkan. Kalau dilepas sendalnya panas itu. Maka dia pakai sendal. Walaupun nggak panas ya nggak masalah pakai sendal. Ya. Karena ini adalah ada sunnahnya. Dan ini dalam kasus ini Rasulullah SAW ketika sholat dengan menggunakan sendal, tiba-tiba kemudian beliau menanggalkan sendalnya dalam keadaan sholat, tidak memutus sholatnya. Ya. Dan ketika selesai sholat, maka kemudian ditanya oleh para sahabatnya dan Rasul menjelaskan bahwasannya tadi Jibril mendatangiku, bahwasannya dia mengabarkan bahwasannya di sendalku ada najisnya. Maka kemudian Rasul menanggalkan sendalnya yang ada najisnya itu dan kemudian beliau melanjutkan sholatnya tanpa memutus sholatnya. Nah, berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan bahwasanya kalau seandainya misalkan ada melekat kotoran di pakaian kita, misalkan di peci, ada najis misalkan, kita baru ketahuan ketika udah takbiratul ihram, udah baca Al-Fatihah, ketahuan ini ada aroma-aroma apa dari tadi ini. Pas kita ambil, kita lihat ada kotorannya, maka singkirkan, ya, tanpa harus kita memutus sholatnya. Tapi bagaimana kalau seandainya tidak mungkin disingkirkan? Ya, misalkan najisnya melekat di sarung kita, nggak mungkin kan kita lepas sarungnya, ya, bisa bahaya. Ya. Maka bagaimana kondisinya jika seperti itu? Maka para ulama mengatakan tetap lanjutkan sholatnya dan insya Allah sholatnya tetap dianggap sah. Tetap dianggap sah. Dengan syarat apa tadi? Ketika mengawali sholatnya, dia yakin tidak ada najis. Tapi ketahuan baru ketika sedang sholat. Atau ketika ketahuannya setelah selesai sholat. Gak masalah, tidak perlu diulangi sholatnya. Ya. Jadi ini adalah yang dimaksud dengan taharatul thawbi wal badan wal makan, yaitu harus suci pakaian dan juga badan dan juga tempat. Ya, ketika seseorang ingin sholat, dipastikan semua dalam keadaan suci dari najis. Kemudian yang keempat, satrul aurah. Syarat yang keempat adalah menutup aurat. Ya. Dan aurat laki-laki dari mulai pusar sampai lutut. Ya, jadi harus dipastikan semua tertutup. Nah, makanya hati-hati nih anak muda yang suka pakai celana jin, ya. Celana jin dipakai, kasihan jin mau pakai celana apa dia. Ya, kadang kalau pakai celana ketat-ketat gitu, ketika dia sujud atau ruku, ya, belahannya kelihatan di belakang, terbuka auratnya. Ya. Dan ini bahaya, bisa membatalkan sholat. Ya. Makanya dari awal kita pastikan betul kita memakai pakaian yang benar-benar rapi menutup aurat. Ya. Kalau seandainya dari awal kita sudah pastikan kita memakai pakaian yang menutup aurat, namun kemudian di saat sholat tersingkap auratnya, maka langsung ditutup jika memungkinkan. Ya. Dan sholatnya tetap sah. Kalaupun tidak memungkinkan, ya, untuk bisa ditutup, ya, insya Allah sholatnya juga tetap dianggap sah. Cuma memang dari awal harus diperhatikan pakaiannya. Jangan dari awal sudah pakai celana ketat, yang itu sudah dipastikan ketika sholat pasti kebuka dengan gerakan-gerakan sujud atau ruku. Maka ini justru khawatir bisa menjadikan sholatnya tidak sah. Dan aurat perempuan sebagaimana yang ma'ruf bagi kita adalah seluruh badannya kecuali wajah
dan telapak tangan. Jadi semuanya harus ditutup ketika sholat. Kemudian para jamaah sekalian rahimakumullah, syarat yang berikutnya adalah istiqbalul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Ya. Dan ini menjadi syarat sahnya salat. Tetapi di sini dikatakan ma'al qudrah, ya, sesuai dengan kemampuan. Sehingga maknanya ketika seseorang ingin salat dan dia terhalangi untuk bisa menghadap ke kiblat, maka salatnya tetap sah. Maksudnya bagaimana terhalangi dari menghadap kiblat? Ya misalkan dia dalam kondisi yang tidak tahu kiblat di arah mana. Ya, misalkan entah di atas gunung dan kondisi awan sangat tebal, langit tertutup, dia nggak bisa tahu arah kiblat kemana, nggak ada GPS, nggak ada sinyal gitu kan. Ya zaman sekarang kan bisa lihat di aplikasi gitu kan. Tapi karena nggak ada sinyal, nggak ada GPS, malam gelap, dia nggak tahu kemana arah kiblat. Ya. Maka dalam hal ini, ya dia berikhtiar, ya ke arah mana yang dia yakini ini adalah arah kiblat. Kalaupun ternyata salah, sholatnya tetap sah. Dan ini pernah dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ya ketika di malam hari yang sangat gelap dan juga langit tertutup mendung, mereka ingin sholat dan mereka tidak tahu arah kiblat kemana, sehingga kemudian mereka masing-masing sholat ke arah yang mereka yakini itu adalah arah kiblat. Setelah itu mereka kasih tanda, kasih garis. Dan keesokan harinya di saat hari sudah mulai terang, ternyata masing-masing mereka sholatnya tidak menghadap kiblat. Ya. Dan kemudian Rasul tidak mengingkari hal itu, dan Rasul ya tidak kemudian memerintahkan para sahabat untuk mengulangi sholatnya. Dan ini menunjukkan kalaupun seandainya hal itu terjadi, ya sholat dengan tidak menghadap kiblat dalam kondisi yang memang mereka sudah berikhtiar mencari arah kiblat dan tidak menemukannya, ya maka sholatnya tetap dianggap sah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa aynama tuwallu fathamma wajhallah. Ya, kemanapun kamu mengarah, menghadap, maka di sanalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian syarat yang terakhir, ya, syarat sahnya salat adalah an-niyah, yaitu kita berniat. Dan ini sudah berulang kita sampaikan bahwasanya niat itu di dalam hati. Ya, karena niat adalah perkara yang paling besar, ya, terutama dalam salat. Yang ini menjadi jaminan sah atau tidaknya salat seseorang. Tidak mungkin kemudian kalau ada cara-cara tertentu dalam niat, tidak mungkin kemudian tidak diriwayatkan oleh para sahabat. Sedangkan ribuan sahabat sholat di belakang Rasulullah SAW. Sedangkan para sahabat mereka sangat teliti memperhatikan bagaimana sholatnya Rasulullah SAW. Sampai bagaimana gerakan jenggotnya Rasul, apa yang beliau baca, dan bahkan bagaimana pandangan Rasul, lirikan mata Rasul ketika sholat, itu diriwayatkan oleh para sahabat. Dan kalau misalkan ada niat itu harus dilafazkan, maka pasti sudah diriwayatkan sampai sekarang dari para sahabat. Tapi ternyata tidak ada satupun riwayat dari sahabat yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW melafazkan niat. Ya, sehingga maknanya ya niat cukup di dalam hati. Walaupun memang di dalam hal ini madhab imam kita Imam Syafi'i rahimahullah ya mengatakan bahwasannya ya dianjurkan untuk melafazkan niat. Tetapi banyak yang salah faham dari kalangan orang-orang yang menisbatkan dirinya bermadhab Syafi'i. Salah faham, mereka menganggap bahwasannya melafazkan niat itu menjadi syarat sahnya sholat. Tidak. Yang menjadi syarat sahnya sholat itu adalah niat, bukan melafazkan niat. Ya. Adapun melafazkan niat, Imam Syafi'i sendiri mengatakan mustahab, dianjurkan. Bahkan bukan sunnah hukumnya, tapi hanya sekedar dianjurkan. Tujuannya apa? Untuk menguatkan niat yang di dalam hati. Menguatkan niat yang di dalam hati. Ya, jadi kalaupun seandainya kita ingin mengikuti pendapat tersebut, maka ya sudah silakan baca, tapi dengan suara pelan saja. Nggak usah kencang-kencang sampai mengganggu kanan kirinya. Lagian kalau kita baca melafazkan niatnya keras-keras, tujuannya untuk apa? Toh orang sebelah kanan kiri kita nggak mau tahu, kita mau baca niat apa, ya bodoh amat gitu kan. Maksudnya kita nggak ada kepentingan untuk tahu itu. Atau tujuannya ingin memberitahu kepada Allah, ya dengan apa yang dalam hati kita Allah sudah tahu. Ya. Sehingga kalaupun kita ingin mengikuti pendapat ini,
ya, maka silakan dalam rangka untuk menguatkan niat yang dalam hati, tapi cukup dibaca dengan lirik saja, sekedar didengar oleh kita. Tetapi kalau ditanya mana yang paling afdol, ya, yang paling afdol adalah cukup dengan hati kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, wa khairul hadi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hal ini petunjuknya Rasul adalah niat cukup di dalam hati, ya. Dan tidak perlu ada redaksi, tidak perlu ada kalimat-kalimat tertentu. Cukup hadir hati kita bahwa kita ingin melakukan sholat zuhur atau sholat subuh misalkan, maka itulah yang disebut dengan niat. Enggak perlu juga disebut saya niat pengen sholat subuh 2 rakaat. Ya kalau kita bilang sholat subuh udah pasti 2 rakaat, itu enggak mungkin 4 rakaat gitu. Jadi enggak perlu sampai mendetail gitu 4 rakaat sebagai makmum, sebagai imam, saf di depan, saf di belakang, hari Sabtu, hari Minggu. Ya enggak perlu begitu juga. Ya, cukup kita hadir hati kita ingin melakukan sholat subuh misalkan, maka itu udah sudah otomatis bahwa saja ya sholat subuhnya 2 rakaat. Ya, dan begitu seterusnya. Dan ini sudah sering juga kita jelaskan terkait masalah niat. Jadi kalau kita simpulkan ya bahwasanya syarat sahnya salat itu ya ada 6 poin. Yang pertama adalah masuknya waktu salat, yang kedua adalah suci dari hadas ya, baik hadas besar maupun hadas kecil, kemudian suci badan, tempat dan juga kain dari najis dan menutup aurat, dan kemudian yang kelima adalah menghadap kiblat, dan terakhir yang keenam adalah niat. Nah, barulah setelah itu kita mulai bagaimana tata cara salatnya. Jadi dalam hal ini kita akan jelaskan dulu secara umum ya tentang bagaimana tata cara salatnya Nabi Muhammad SAW. Baru setelah itu nanti kita perincikan mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah, sehingga kita bisa lebih fokus ya dan lebih memiliki ruh di dalam salat kita. Maka yang pertama, setelah kita penuhi yang 6 poin tadi ya, termasuk terakhir poin terakhirnya adalah niat, maka kemudian kita ketika ingin sholat kita berdiri menghadap kiblat ya, berdiri menghadap kiblat, dan kemudian jangan lupa di saat kita ingin sholat itu kita dianjurkan untuk memasang sutroh terlebih dahulu. Apa itu yang dimaksud dengan sutroh? Sutroh itu pembatas antara kita dengan ya, antara pembatas itu dengan kita sholat, supaya misalkan ketika ada orang lewat, ya mereka tidak bisa lewat di depan kita sholat. Ya, jadi sutroh itu kalau disebutkan dalam hadis, ya bahwasanya Rasulullah SAW itu biasa ketika dalam safarnya menjadikan pelana tunggangannya sebagai sutroh. Ya, sutroh itu pembatas, atau kalau ketika itu Rasul menggunakan pelana tunggangannya. Ya, dan ini menunjukkan tentang kondisinya bagaimana sesuatu yang bisa dijadikan sutroh itu adalah paling tidak ya setinggi 1 hasta ini. Ya kurang lebih sekitar 20 sampai 30 cm tingginya. Ya, jadi ibaratnya boleh saya praktekin ya. Ya. Jadi sutroh itu semacam pembatas, kita bisa menggunakan benda apapun untuk dijadikan sebagai pembatas. Nah, kita katakan misalkan atau kita jadikan meja ini sebagai pembatas. Jadi ketika kita ingin sholat, ya, maka pasang dulu pembatas di depan. Dan pembatas itu apa saja? Apa yang kita dapat dalam masjid misalkan bisa dengan meja ini, atau bisa dengan dinding atau tembok masjid atau tiang masjid, atau mungkin bahkan punggung saudara kita yang lagi ada di depan. Ya, kita jadikan itu pembatas dulu. Dan di dalam hal ini hukumnya sunnah atau wajib, para ulama khilaf. Ada di antara mereka mengatakan hukumnya wajib, karena dalam hadis-hadisnya ditunjukkan kata-kata perintah, yang mana kata perintah hukum asalnya adalah wajib. Ya, sebagaimana Syekh Abu Malik hafizahullah taala, ya penulis kitab Sahih Fikih Sunnah, beliau memilih pendapat yang mengatakan wajib. Namun kalau kita lihat pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, mereka menyatakan hukumnya sunnah. Ya, tetapi bukan berarti sunnah kemudian kita lalaikan. Ini kita kenalkan sunnah Rasul itu seperti ini. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak perhatikan dengan sutroh ini, sehingga mereka ketika datang ke masjid mau sholat langsung sholat saja tanpa memperhatikan sutroh ini, sehingga kemudian khawatir apa? Ketika dia sholat tidak memasang sutroh, maka orang lalu lalang di depan. Yang ini khawatir bisa membatalkan sholat dia,
atau minimal bisa mengurangi nilai sholat dia. Ya. Kalau membatalkan sholat, misalkan seorang wanita yang dewasa lewat di depan dia, maka batal sholatnya, memutus sholat. Tapi kalau selain itu, maka bisa mengurangi nilai sholatnya. Sehingga untuk lebih khusyuk kita dalam sholat, maka pasang dulu sutrohnya di depan kita, dan jaraknya dari tempat kita berdiri kurang lebih 3 hasta. Ya, 3 kali ini. Ya, kurang lebih 1,5 meter lah jaraknya dari tempat kita berdiri ke sutroh itu. Jadi nggak boleh juga terlalu jauh, misalkan arah kiblat ke sana, kita sholat di sini, kita niatkan dinding itu sebagai sutroh. Ini juga nggak bisa, terlalu jauh. Ya, terlalu jauh. Jadi diperkirakan sekitar 1,5 meter jaraknya, sekitar 3 hasta. Nah kemudian ketika posisi kita sujud, ya kurang lebih antara kepala kita dengan sutroh itu seekor anak kambing masih bisa lewat. Ya kurang lebih seperti itu ukurannya. Ya, sehingga kemudian kita jadikan sebagai sutroh, dan konsekuensinya ketika ada orang mau lewat di sini, maka keharusan kita mencegah dia. Dan bagi yang lain yang tidak lagi sholat, dia harusnya tahu, faham bahwasanya kalau orang sudah pasang sutroh di sini, jangan lewat antara dia dengan sutrohnya. Jadi kalau mau lewat silakan di sini, nggak masalah. Ya, tapi nggak boleh di sini. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya seseorang diam selama 40 hari atau 40 tahun lamanya, ya, untuk tidak melewati orang yang sholat itu lebih baik, ya, itu lebih baik bagi dia. Ya. Jadi ini menunjukkan ini perkara yang besar, bukan main-main. Ya, sehingga kalaupun mau lewat, ya lewat sana. Tapi kalau misalkan ada orang Ustaz, sholatnya di pintu, sholatnya di tempat orang lewat, sedangkan kita mau lewat nggak bisa nih, tapi dia sholatnya di situ. Ya sudah, dalam hal ini lewat saja. Salah dia sendiri kenapa sholatnya di jalan kan gitu. Ya, makanya ketika kita masuk masjid, mau sholat sunnah apa segala macam, cari posisi yang memang aman supaya kita khusyuk sholatnya. Cari sutrohnya, cari posisi misalkan di sini, ya jangan kemudian di pintu, di depan pintu, ya sehingga khawatir menyulitkan orang berlalu lalang di situ. Ya. Nah kemudian ketika kita sholat menghadap ke arah kiblat dan perhatikan kakinya, ya kakinya tidak boleh terlalu rapat, seperti orang baris berbaris, nggak boleh juga terlalu lebar. Tapi Ustaz ini di kanan kiri kita kan harus rapat. Ya. Ke kanan kita rapatin dia nggak mau Ustaz. Ke kiri juga nggak mau. Akhirnya ya sudah kita begini. Ya nggak perlu juga. Ya ini juga bahayanya ketika orang nggak paham. Padahal ketika sholat berjamaah di dalam saf itu, ya bahwasanya rapatnya saf itu bagian dari kesempurnaan sholat. Ya, jangan kemudian masing-masing bawa sejadah, satu sejadah udah area sendiri itu. Nggak boleh orang nginjak sejadah kita. Ya ini akibatnya safnya nggak rapat. Ya, sehingga banyak setan di situ akan ikut gabung sama kita, mengganggu kita dalam sholat kita. Ya, sehingga keharusan adalah kita merapatkan. Tapi kalau seandainya kanan kiri kita nggak mau rapat, ya sudah. Nggak perlu juga kemudian kita paksakan, apalagi kemudian sampai kaki kita lebar kayak gitu. Dan kita dapati banyak saudara-saudara kita yang kemudian sampai lebar kakinya gara-gara itu. Ya, dan ini adalah tidak diharuskan seperti itu. Ya, jadi bagaimana seharusnya? Ya, posisi kakinya ya lebarnya cukup setentang dengan bahu. Ya, cukup setentang dengan bahu, yang enjoy saja gitu kan. Ya, setentang dengan bahu. Ya. Kemudian pandangan kemana? Pandangan idealnya melihat ke tempat sujud. Ya. Tetapi bukan setiap sholat atau selama dalam sholat bukan berarti harus melihat ke tempat sujud terus. Ya. Boleh misalkan ke arah mana, yang penting membuat kita khusyuk. Ya. Tapi jangan ke arah atas atau ke arah belakang, nggak boleh. Atau ke samping. Ya pokoknya ke arah depan boleh, nggak masalah. Misalkan ketika sholat sambil lihat ke depan. Ya. Atau ngelihat ke tempat sujud, boleh. Tapi memang pada asalnya afdalnya melihat ke tempat sujud. Tapi bukan berarti harus selama sholat melihat ke tempat sujud. Contohnya ketika ruku. Kalau ruku melihat ke tempat sujud jadi begini dong. Ya. Sedangkan kita diharuskan melihatnya ya ketika ruku ya melihat selurusan dengan kepala. Karena kita diharuskan lurus kepalanya. Atau ketika tahiyat, nanti ketika tahiyat dianjurkan kita melihatnya kemana? Ke jari kita. Bukan ke tempat sujud. Makanya kalau kita perhatikan ya imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi ketika di shoot mereka lagi jadi imam, ya sering kita lihat pandangan matanya ke depan aja begitu. Ya, enggak melihat ke tempat sujud, ya.
Dan bukan berarti ini nggak boleh, boleh silakan. Mungkin itu yang menjadi dia khusyuk gitu. Dan boleh nggak merem, ya, menjamkan mata? Pada asalnya hukumnya makruh, nggak boleh. Ustaz saya pengen khusyuk, saya merem gitu kan? Ya nggak boleh, itu makruh. Karena khawatir nanti keterusan ya, apalagi subuh. Orang sudah bubar kita masih khusyuk merem. Ya. Ya. Tapi kalau seandainya ada sebab, ya Ustadz saya mau nggak mau sholatnya harus merem. Kenapa? Ini seliweran banyak cewek pada lewat. Misalkan. Atau mungkin anak-anak kita namanya masih kecil joget-joget depan kita takut ketawa, gitu, takut nggak khusyuk sholatnya. Saya harus merem aja, boleh nggak? Boleh, silakan dalam kondisi seperti itu. Tapi kalau nggak ada sebab seperti itu, pada asalnya hukumnya makruh. Ya, karena untuk bisa khusyuk bukan dengan cara merem. Ya, ini jangan salah paham. Banyak sebagian kita menganggap kalau dengan merem itu bisa lebih khusyuk. Ya, padahal ya itu secara asal hukumnya makruh. Faham ini ya? Ya, kemudian ketika kita sudah berdiri di sini setentang dengan bahu, kemudian kita takbiratul ihram. Nah, ketika takbiratul ihram kita mengatakan Allahu Akbar. Ya, dan kata Allahu Akbar ini tidak boleh diganti dengan kata yang lainnya. Apalagi zaman sekarang, ya. Beberapa tahun yang lalu sempat viral itu, ada orang sholat berbahasa daerah. Ya. Yang bahasa Sunda pakai Allah nu ageng misalkan, atau Gusti nu ageng apa gimana gitu. Atau yang bahasa Indonesia Allah Maha Besar. Ini nggak boleh diganti dengan itu. Jangankan diganti dengan bahasa lain, tetap dengan bahasa Arab saja, tapi kalimatnya diganti, ini nggak boleh. Ya, karena Rasulullah SAW sepanjang hayat beliau dan diikuti oleh para sahabatnya, ketika mereka sholat tidak mengganti dengan kalimat yang lainnya, tetap Allahu Akbar. Walaupun dalam hal ini diselisihi oleh madhab Hanafiyah. Ya. Madhab Hanafi mereka mengatakan boleh diganti dengan kalimat yang lain yang semakna, dengan mengatakan Allahul Azim misalkan, Allah yang Maha Agung. Ya. Tapi ini pendapat yang lemah. Ya. Tidak bisa kemudian dijadikan sebagai landasan. Ya, sehingga yang sahih adalah Allahu Akbar. Kemudian mengangkat tangannya, ya mengangkat tangan, ya memang sangat dianjurkan, ya mengarahkan kedua telapak tangannya ke arah kiblat. Ya tetapi bukan berarti juga harus pas banget sehingga kemudian tegang banget gitu kan. Yang penting ini pastikan menghadap kiblat, enggak juga. Kalaupun ya miring-miring sedikit enggak apa-apa lah. Ya karena intinya kita ketika sholat itu ya dianjurkan untuk rileks saja, enggak perlu harus tegang. Ya karena kita sedang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita akan berdialog, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian ya semuanya harus dalam kondisi rileks. Jadi kita ya misalkan menghadap ke kiblat begini, atau mungkin belok-belok dikit ya segini. Ya, tapi yang enggak boleh adalah misalkan begini atau mungkin begini ya, Allahu Akbar. Itu enggak boleh. Ya, yang penting seperti ini. Dan kemudian jari-jarinya tidak boleh juga kemudian terlalu rapat, tidak boleh juga kemudian terlalu lebar, biasa aja, yang normal-normal saja. Ya, jadi Allahu Akbar. Kemudian meletakkan tangannya di mana? Pertama, di dalam meletakkan tangan, maka ada sebagian ada sebagian riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW meletakkan kedua tangannya itu di atas dada. Ya, dan ini banyak yang diyakini oleh teman-teman kita, ya, berdasarkan hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ya, bahwasanya meletakkan tangan di atas dada. Namun banyak ulama yang lain menganggap hadis berkaitan dengan meletakkan kedua tangan di atas dada ini hadisnya lemah. Ya, sehingga maknanya apa? Maknanya tidak diharuskan di atas dada. Ya, boleh di atas perut, di atas pusar, atau bahkan di bawah pusar seperti ini. Tidak masalah. Dulu kita mengira kalau orang sholatnya kayak gini nih orang sholatnya kayak orang males ini gitu kan. Ya padahal nggak masalah. Bahkan kalau kita lihat imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya mereka rata-rata sholatnya seperti ini. Ya. Dulu kita sempat bertanya-tanya kok begitu ya gitu kan. Padahal yang kita tahu harus di atas dada gitu kan. Oh ternyata ini ada masalah khilaf di antara para ulama. Ya. Karena berkaitan dengan hadis ya tentang meletakkan tangan di atas dada itu ternyata ya walaupun dihasankan oleh Syekh Albani sehingga bisa dijadikan sebagai landasan, tapi kemudian banyak ulama lain menganggap derajat hadis itu tidak sampai kepada derajat hasan, tapi derajatnya lemah. Ya, sehingga kemudian maknanya adalah bebas, silahkan. Mana yang rileks untuk kita? Boleh seperti ini. Ya, yang memang meyakini bahwasannya ini adalah hadisnya hasan, ya seperti ini. Enggak boleh juga terlalu sampai ke atas begini gitu. Ya, cukup di sini seini. Atau boleh juga di atas perut atau di atas pusat. Ya, atau mungkin di bawah pusat seperti ini. Faham ini? Ya. Kemudian
meletakkan telapak tangannya seperti apa? Dan di sini ada beberapa cara. Ya. Cara yang pertama adalah dengan kita Allahu Akbar meletakkan tangan di telapak tangan di atas punggung telapak tangan kiri. Atau dengan meletakkan telapak tangan ini di 3 bagian. Di atas punggung telapak tangan kiri, sekaligus di atas pergelangannya, sekaligus di lengannya. Jadi seperti ini. Ya, jadi telapak tangan kanan semua kena ke 3 bagian itu. Ya. Atau dengan cara yang ketiga, yaitu dengan meletakkan lengan kanan di atas lengan kiri. Ya. Dan enggak harus di dada juga, boleh di perut atau apa. Ya. Sesuai dengan rileksnya kita kemudian kita. Ya. Kemudian ketika kita mengangkat tangannya, maka dianjurkan sejajar dengan bahu. Ya. Allahu Akbar, sejajar dengan bahu. Atau sejajar dengan telinga. Sejajar dengan telinga maksudnya bisa ujung jarinya sejajar dengan ujung telinga. Atau bisa juga semua jarinya sejajar dengan semua telinganya seperti ini. Ya. Jadi dalam hal ini intinya adalah tidak boleh di bawah bahu, ya, atau tidak boleh di atas telinga. Ya. Jadi di antara itu. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi enggak harus pas Ustadz gimana nih supaya pas nih diukur gitu kan? Enggak perlu gitu juga. Ya. Karena ya agama enggak ribet kayak gitu ya. Jadi cukup Allahu Akbar sedang dengan bahu atau diangkat sedikit Allahu Akbar. Ya. Dan kalau miring-miring dikit enggak apa-apa. Tapi tidak kemudian harus seperti ini ditempelin. Ya, banyak di antara saudara kita Allahu Akbar. Ini udah kelewat nih, lewat dari kuping kan, jari ininya. Ya. Kemudian enggak harus juga nempel kuping. Ya. Supaya memastikan lurus dengan kuping, ya enggak perlu juga ditempel, kira-kira aja. Ya. Seperti itu. Paham ya? Ya. Kemudian ketika Allahu Akbar, ya, meletakkan tangan di sini atau di perut dan enggak boleh diletakkan di. Ada ya yang sholatnya begini. Pinggir. Kenapa itu? Ya enggak tahu juga kenapa. Ya. Ada sebagian yang bilang bahwasanya ini dulu sahabat ada yang sholatnya begini katanya gitu. Karena ketika itu sholat sambil dikepung oleh orang-orang Khawarij, ya, yang menganggap pemerintah sebagai kafir, ya, sehingga wajib diperangi gitu ya. Kemudian dalam kondisi terkepung itu masing-masing sahabat sholatnya sambil megang pedang gitu ya. Jadi sambil gini. Jadi kalau mereka macam-macam gampang nyabut pedangnya gitu. Ya itu, kalaupun memang benar seperti itu kondisinya, ya sekarang kan kita sholatnya aman gitu. Udah nggak ada sebabnya gitu. Ya udah nggak ada sebabnya. Ya, sehingga ngapain juga harus begini. Ya, apalagi kalau sampai ada yang puter-puter Allahu Akbar nggak tahu apa maksudnya, ya ini nyeleneh. Ya, jadi seperti itu. Paham ya? Ya, jadi kemudian Allahu Akbar, ya. Ya, misalkan begini, ya, dengan memegang lengan, ya. Kemudian kita baca doa istiftah. Ya, doa istiftah. Apa yang hafal doa istiftah? Ya, yang selama ini kita hafal apa? Wajjahtu atau inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Atau kadang digabung dengan kalimat sebelumnya, Allahu Akbar kabira gitu ya. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Ya, nah di dalam hal ini banyak versi bacaan doa istiftah. Ya. Ada yang kita hafal selama ini ternyata kalimatnya adalah ada yang ditambah dan ada yang dikurangi. Ya, sehingga mungkin perlu nanti kita cek lagi apa yang selama ini kita hafal sehingga kemudian kita sesuaikan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang ada. Ya, adapun yang selama ini kita hafal itu, ya, ada penambahan dan ada sesuatu yang dikurangi dan ada sesuatu yang diselipkan di dalamnya. Ya. Seperti yang tadi kita bacakan, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard dan seterusnya ya. Ya. Dan ini seperti yang tadi kita katakan, ada yang ditambah, ada yang dikurang. Jadi kalau misalkan kita mau pakai yang Allahu Akbar kabira, ya, maka dia kalimatnya pendek. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai di sini saja. Cukup, enggak ada penambahan berikutnya. Ya, jadi baca doa istiftah kan banyak versinya, tapi kita dianjurkan hanya baca satu saja ketika sholat. Enggak boleh kemudian semua versi kita gabung baca dalam waktu sholat, dalam satu sholat, enggak boleh. Ya, tapi kita disunahkan untuk baca kadang-kadang baca yang ini, kadang-kadang baca ini dan itu. Ya, di setiap sholat kita dalam rangka mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Jadi bukan digabungin. Ya, jadi kalau misalkan kita mau bacanya yang Allahu Akbar tadi,
ya maka sampai wa asila. Tapi kalau kita mau baca inni wajjahtu tadi, yang ini adalah bacaan sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, dan ada penambahannya lebih panjang dari apa yang kita faham yang kita hafal selama ini. Ya, jadi ada tambahan bacaan yang lebih panjang dari apa yang kita hafal selama ini. Ya. Adapun ada hadis yang paling sahih terkait bacaan doa istiftah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ya, yaitu bacaan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wath thalji wal barad. Ini adalah doa istiftah yang paling sahih. Yang paling sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan biasanya teman-teman dari Muhammadiyah dari dulu diajarkan bacaan seperti ini. Ya. Maka perlu kita hafal ini. Atau misalkan ada versi yang lebih pendek lagi. Yang ini juga bacaan yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya, di mana Rasulullah SAW juga biasa baca doa istiftah dengan membaca ya subhanakallahumma wa bihamdika, ya. Kemudian subhanakallah di sini? Ya, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ya, ini bacaan yang sangat pendek sekali doa istiftah. Ya, jadi silahkan pilih bacaan yang mana saja yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau misalkan selama ini bacaan kita ternyata berbeda, ya mulailah sedikit-sedikit ya kita rubah dengan yang sahih. Ya, dengan yang sahih. Dan memang ini butuh proses, nggak bisa kemudian langsung. Ya, bahkan kami juga dulu proses, ya. Karena tidak semua kemudian kita langsung bisa merubahnya, karena ini ada hal-hal yang mungkin selama ini kita hafal, ternyata kemudian ada yang perlu diperbaiki. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya setelah kemudian kita baca doa istiftah, maka kemudian kita baca ta'awudz. Dan sebagian ulama mengatakan ta'awudz di rakaat pertama ini hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah, kata Allah. Apabila kamu ingin membaca Al-Qur'an, maka berta'awudzlah, yaitu dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Dan mayoritas para ulama menyatakan ya bahwasanya kalaupun ini hukumnya wajib, itu hanya di awal salat saja, ya, di rakaat pertama. Adapun rakaat berikutnya itu tidak dianjurkan lagi membaca ta'awudz, ya. Jadi dan lafaz ta'awudz itu ada macam-macam. Selama ini yang kita ketahui a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetapi ada versi yang lainnya, yaitu a'udzubillahi samii'il alimi minasyaitonirrajim. Atau yang lainnya yang lebih panjang, a'udzubillahi samii'il alimi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, ini boleh. Jadi boleh nanti sekali-sekali kita mengamalkan yang ini atau yang ini atau yang itu dalam rangka mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu, setelah kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim, dan selanjutnya baca surat Al-Fatihah. Ya, kita lanjut duduk aja deh. Ya, membaca surat Al-Fatihah. Kita habis waktunya ya? Atau dikit lagi ya? Dikit lagi deh. Membaca surat Al-Fatihah, ya, ini pertama sekali kita jelaskan tentang perselisihan para ulama terkait dengan surat Al-Fatihah ini. Apakah lafaz bismillahirrahmanirrahim itu termasuk surat Al-Fatihah atau tidak? Dan sebagian ulama menyatakan bahwasannya bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Makanya surat Al-Fatihah itu berapa ayat? 7 ayat. Ya, dimulai dari bismillahirrahmanirrahim, ini ayat yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin, ayat kedua. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat. Tapi ternyata ada sebagian ulama yang menyatakan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk surat Al-Fatihah. Dan ini pendapat yang kuat. Ya. Loh, kalau misalkan bismillah bukan surat Al-Fatihah berarti 6 ayat dong.
Tidak, tetap dia 7 ayat. Cuma cara menghitungnya, Alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama, Ar-Rahmanir Rahim ayat kedua, kemudian Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, sampai alaihim itu ayat 6. Ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jadi sama-sama 7. Ya, ini selesai nih masalah khilaf ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan bismillah termasuk dan ada yang mengatakan bismillah tidak termasuk. Nah, kaitannya dengan salat bagaimana? Ya, dengan salat kaitannya ketika kita salat, terutama salat jahriyah. Salat jahriyah itu salat yang bacaannya dikeraskan, yaitu salat maghrib, isya dan subuh. Apakah baca bismillahnya dikeraskan atau tidak? Ya, katakanlah kita sudah lepas dari khilaf masalah itu. Kalau misalkan kita mengikuti pendapat ulama yang menyatakan bahwasanya bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah, maka dia nggak baca bismillah, ya sudah selesai urusan. Karena dia menganggap bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Dia hanya sekedar bagian dari pembuka setiap surat. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita mengatakan bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim ya termasuk ayat dalam Al-Fatihah. Maka apakah bismillahnya ini dikeraskan atau tidak ketika sholat jahriyah? Ya. Dan pendapat sebagian ulama seperti dalam hal ini Syafi'i, ya, pendapat Imam Syafi'i bahwasannya harus dijaharkan membaca bismillahnya. Tetapi pendapat yang lebih kuat, pendapat mayoritas ulama adalah bahwasannya bismillahnya cukup disirkan saja. Ya, bismillahnya cukup dipelankan. Ya. Jadi tidak dijaharkan. Bahkan banyak riwayat, ya, salah satunya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu ketika sholat tidak pernah menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat yang didengar oleh Rasul ketika beliau mengawali sholat itu atau ketika setiap sholatnya langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak ada mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terlepas apakah Bismillah termasuk Fatihah atau tidak. Ya, sehingga kenapa maksudnya saya jelaskan ini agar kita kemudian tidak berburuk sangka kepada saudara-saudara kita, ya, yang mereka kemudian ketika sholat tidak menjaharkan bismillahnya atau bahkan mungkin dia tidak baca bismillahnya. Jangan kemudian kita akhirnya nggak mau ikut bermakmum dengan dia misalkan dengan alasan dia nggak baca bismillah. Kan Al-Fatihah itu rukun dalam sholat. Kalau Al-Fatihahnya nggak full, nggak sempurna, berarti nggak sah dong sholatnya. Ya, nggak seperti itu juga. Ini masalah khilafiyah di antara para ulama, dan bahkan kalau kita melihat pendapat yang lebih kuat adalah ya bahwasannya baca bismillah tidak dijaharkan dan bismillah tidak termasuk surat Al-Fatihah. Ya. Jadi maksudnya kita berbesar hati dalam masalah ini, tidak kemudian kenceng-kencengan sampai ribut dalam satu masjid dalam masalah ini. Sebagaimana kita juga tidak perlu mempermasalahkan ketika misalkan ada saudara kita yang sedang jadi imam, kemudian dia menjaharkan bismillahnya. Ya, jadi ini masalah yang patut kita kemudian berlapang dada dalam masalah itu. Tidak kemudian saling menuduh, wah ini siapa ini, aliran baru atau apa, enggak. Ya, apalagi kalau misalkan kita sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di sana rata-rata imamnya tidak baca bismillah. Ya, bukan cuma mensirkan, bahkan sebagian mereka tidak baca bismillahnya karena memang meyakini bahwasanya pendapat yang lebih kuat adalah bismillah ya tidak termasuk surat Al-Fatihah. Kalaupun termasuk surat Al-Fatihah maka tidak perlu dijaharkan. Ya, jadi seperti itu untuk bacaan bismillah. Nah, kemudian satu lagi perkara yang perlu kita jelaskan juga terkait dengan membaca bismillah bagi si makmum. Membaca surat Al-Fatihah bagi makmum. Ya, sebagaimana kita ketahui dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, kata Rasul. Tidak sah salatnya seseorang kalau belum baca Al-Fatihah. Cuma yang jadi masalah bagaimana kalau kita salat jahriyah, maghrib, isya, subuh, yang imamnya membaca surat Al-Fatihah. Apakah kemudian kita juga diharuskan membaca Al-Fatihah atau kita diam saja? Nah, di dalam hal ini para ulama berselisih pendapat. Di antara mereka mengatakan tetap wajib baca Al-Fatihah walaupun imam sudah baca Al-Fatihah. Alasannya kenapa? Hadis Rasul yang tadi mengatakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya seseorang kalau dia tidak baca Al-Fatihah. Sehingga walaupun posisi kita sebagai makmum, maka tetap bagi kita membaca Al-Fatihah.
Lalu bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila diperdengarkan atau dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka diamlah dan dengarkanlah. Ya, semoga Allah merahmatimu. Nah, di sini ada perintah Allah untuk kita diam dan kita mendengarkan ketika ada orang baca Al-Qur'an. Nah, kalau imam lagi baca Al-Fatihah kemudian kita baca juga, berarti kita enggak dengar dong bacaan imam, enggak menyimak bacaan imam. Maka para ulama yang pertama ini mengatakan itu pengecualian. Dalam sholat, karena memang berhubung baca Al-Fatihah wajib, maka pengecualian. Tidak sambil didengar pun enggak masalah. Tetap kita baca Al-Fatihah. Tapi pendapat yang kedua, di antara para ulama mengatakan tidak perlu baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena bertabrak dengan ayat Allah tadi. Apabila dibacakan Al-Quran, maka wajib bagi kita diam. Bukan cuma diam, tapi dengarkan dengan seksama. Ya. Sehingga ketika imam baca, wajib bagi kita diam. Apalagi ada riwayat lain yang mengatakan bahwasanya siapa yang mendengar itu artinya sama seperti membaca. Ya. Sehingga dengan kita mendengarkan bacaan imam, artinya sama seperti kita membaca. Sehingga dalam hal ini nggak perlu kita membaca Al-Fatihah. Namun kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah ta'ala, ya, beliau memberikan jalan keluar kepada kita. Ya. Jalan keluarnya untuk kita keluar khilaf dari masalah ini supaya lebih amannya adalah kita tetap baca Al-Fatihah. Tapi baca Al-Fatihahnya bukan di saat imam sedang baca Al-Fatihah, tapi di sela-sela imam baca Al-Fatihah. Cara yang pertama, misalkan ketika imam baca Alhamdulillahirabbil alamin, maka di saat itu ada jeda 1 detik atau 2 detik kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Imam Ar-Rahmanir Rahim, kemudian kita baca Ar-Rahmanir Rahim. Imam Maliki Yaumiddin, kita baca Maliki Yaumiddin, dan begitu seterusnya. Atau cara yang kedua, ketika waladdallin amin, ada jeda 1-2 detik atau 3 detik sebelum baca ayat. Maka di situ dikejar kita untuk membaca Al-Fatihah. Nah, ini adalah solusi yang kemudian kita keluar dari khilaf. Karena apa? Kalau seandainya kita wajib membaca Al-Fatihah, ternyata pendapat yang pertama yang benar wajib baca Al-Fatihah, maka kita sudah baca Al-Fatihah, aman. Tapi kalau seandainya pendapat yang kedua yang benar, bahwasanya kita tidak perlu baca Al-Fatihah, kita wajib mendengar bacaan imam, ya kita kenyataannya tetap mendengarkan bacaan imam. Ya, sehingga kita selamat dari dua kemungkinan. Ya, sehingga ini adalah jalan keluar dari perselisihan pendapat para ulama tentang masalah ini. Yang ini disebut dengan al-khuruj minal khilaf, yaitu kita keluar dari khilaf para ulama tentang masalah ini. Ya, sehingga para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya demikianlah tentang bagaimana tata cara kita baca Al-Fatihah di saat kita salat. Jadi untuk saat ini kita cukupkan dulu ya sampai poin baca surat Al-Fatihah. Ya, yang insyaallah nanti akan kita lanjutkan lagi di poin-poin berikutnya tentang bagaimana tata cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang sudah disampaikan mudah-mudahan bisa difahami dengan baik dan jangan lupa diamalkan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, silahkan seperti biasa kita buka sesi tanya jawab. Silahkan Pak. Assalamualaikum. Kalau kita bagi yang masbuk Ustaz, kan baca doa iftitah sama Al-Fatihah kan imam udah baca surah tuh. Iya. Kan surahnya kan kita kira ini panjang ya, kita baca iftitah sama Al-Fatihah. Boleh enggak apa Al-Fatihah langsung kita yang masbuk itu? Iya, ketika kita masbuk ya, maka ketika kita dapati imam masih berdiri, misalkan imam sedang baca ayat ya, maka kita segera mengejar untuk membaca surat Al-Fatihahnya sedapatnya gitu ya. Iya, kalau misalkan ayatnya masih panjang, kita sudah selesai baca Al-Fatihah dan imam masih baca ayat juga, ya sudah kita sambung dengan baca ayat. Ya. Atau kita diam dengarkan bacaan imam setelah kita baca Al-Fatihah. Ya. Tidak masalah tentang masalah itu. Atau bahkan kalaupun misalkan kita dapati imam sedang ruku, selagi dia belum bangkit untuk i'tidal, maka kemudian kita segera ikut ruku dan insyaallah rakaat itu kita dapatkan. Ya, misalkan kita masuk nih di rakaat pertama, ya, dan imam sudah dalam keadaan ruku dan kita langsung takbiratul ihram langsung ikut ruku, ya, maka kita sudah dapat rakaat itu sehingga kita salamnya nanti bareng dengan imam. Loh Ustaz, kan dia nggak baca Al-Fatihah. Ya, ini ada pengecualian. Ya, karena memang pada asalnya
Rasul mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah salatnya seorang kalau tidak baca Al-Fatihah. Tapi ada hadis lain yang menjelaskan ya tentang masalah ini. Man adraka rakaah faqad adraka shalah. Ya, siapa yang dia dapat satu rakaat atau dapat ruku, maka dia sudah dapat salat itu. Ya, sehingga ya di dalam hal ini walaupun dia hanya sekedar dapat ruku dengan imam, dia tidak sempat baca Al-Fatihah, tetap dia dianggap mendapatkan rakaat itu. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Baca iftitah dulu kita itu sebelum Fatihah itu. Apakah bacaan iftitah di saat itu Iya. tetap menambah pahala atau malah berkurang? Oh, ketika masbuk. Iya. Ayatnya kan masih panjang tuh. Iya. Misalnya pendek kan sebelum Fatihah. Iya. Nah, itu. Kalau misalkan memang kita yakin bahwasanya ini bacaan imam masih panjang. Iya. Ya, dan kita merasa cukup baca iftitah, baca Al-Fatihah dan ditambah baca ayat, ya silakan, nggak masalah insyaallah. Ya, tapi kalau kita khawatir ya imam ketika baca ayat misalkan Yasin, wah ini kayaknya panjang nih. Tahu-tahu setelah Yasin Allahu Akbar. Kita udah baca doa istiftah dulu belum sempat Al-Fatihah gitu kan. Ya, kalau memang kayak gitu ya diperhatikan ya. Insyaallah kita sudah tahu kan, oh imamnya ini biasanya bacanya panjang sekian dan seterusnya. Maka kalau memang memungkinkan silakan baca doa istiftahnya, kemudian dilanjutkan Al-Fatihah dan ayat. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya maka yang prioritas adalah baca Al-Fatihahnya dulu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk gerakan sendiri di dalam sholat yang diperlukan itu ada batasannya. Kalau kita kan sering dulu gerakan garuk aja dibatasin cuma 3 gitu. Iya. Tapi kadang-kadang kalau sekarang kita berjemaah, handphone bunyi pun nggak berani untuk mematikan. Padahal mengganggu sekali kalau saya lihat. Iya, iya. Ini perlu diluruskan ini. Bawa anak sholat. Nah, bawa anak. Iya. Terus bagaimana mengejar anak itu? Apakah berikutnya langsung masuk aja atau harus takbir lagi atau gimana gitu? Iya. Makanya ini harus diluruskan. Pertama, gerakan di dalam sholat itu pada asalnya itu adalah suatu hal yang dilarang kalau tidak dibutuhkan. Gerakan yang sia-sia. Ya. Bahkan kalau sampai banyak melakukan gerakan yang sia-sia itu, itulah yang kemudian bisa mengakibatkan sholatnya batal. Ya, seperti misalkan lagi sholat Allahu Akbar, kepala nggak gatel digaruk. Padahal nggak gatel gitu, ini kan sia-sia. Atau apalah gitu, ngituin bajunya atau apa gitu, ini sia-sia, nggak ada kepentingannya. Maka ini yang kalau banyak atau terlalu banyak bisa membatalkan sholat. Tapi kalau gerakannya adalah gerakan yang dibutuhkan, ya, maka itu tidak membatalkan sholat. Bahkan bisa jadi menjadi suatu hal yang diharuskan. Ya, dan banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang bolehnya melakukan gerakan dalam sholat yang di luar dari aktivitas gerakan sholat kalau memang itu diperlukan. Ya, seperti tadi misalkan ketika kita sholat, tahu-tahu ada nyamuk di muka kita. Ya, dia meyakini bahwasanya 3 kali gerakan nggak boleh nih, bisa batal nih. Tadi dari rakaat pertama saya udah 2 kali, tinggal 1 kali lagi, kan gitu. Akhirnya udah biar akhirnya sampai nyamuknya gendut. Ya, ya ini nggak perlu harus seperti itu. Ya ditepuk aja nggak apa-apa. Tapi nanti berdarah Ustaz keluar. Ya ini kan nggak najis darah ini. Kita udah jelaskan ya. Ya, darah ini nggak najis. Atau misalkan bahkan Rasulullah SAW pernah ketika sholat ya di rumah beliau sholat sunnah, Aisyah radhiyallahu anha itu terkunci dari luar, dan Rasul itu rumahnya ya kita anggap seperti inilah ya, rumah beliau kurang lebih sekitar di sinilah di ruangan ini. Nah kemudian ada pintu ke arah sana, ke arah kiblat, dan Aisyah kekunci di luar situ. Nah sehingga kemudian ketika Rasul sholat, ya Aisyah mengetuk pintu, minta dibukakan. Dan Rasul sambil sholat berjalan ke depan, buka pintu, kemudian mundur lagi. Ya, itu udah berapa kali gerakan? Lebih dari 3 kali. Dan dilakukan Rasul. Ya, karena ada keperluan. Dan bahkan ketika Rasulullah SAW sedang sholat, Aisyah radhiyallahu anha sedang berbaring di depan Rasul. Ketika Rasul pengen sujud, susah nih, kaki Aisyah melintang di situ. Sehingga kemudian Rasul angkat tuh kaki Aisyah, dipinggirin dulu. Kemudian Rasul sujud. Dan begitu selama sholatnya Rasul lakukan. Ini udah berapa kali gerakan. Ya. Dan bahkan Rasul sholat sambil menggendong cucunya Umamah.
sambil menggendong Hasan Hussein. Ya. Dan ini sudah berapa kali gerakan ini dibolehkan. Ya, sehingga maknanya kalau memang ada keperluannya maka dibolehkan. Seperti tadi contohnya ketika kita lagi sholat mungkin lupa matikan HP, ya suara deringnya, tahu-tahu ada telepon masuk, maka ya sudah kita ambil matikan. Ya matikan kan zaman sekarang kan gampang, tinggal nggak perlu juga dikeluarin, dibuka, buka YouTube dulu, buka Instagram, nggak perlu gitu juga kan, tinggal pencet satu tombol udah mati kan gitu. Jadi jangan dibiarin dengan anggapan bahwasanya 3 kali gerakan nih nanti batal. Akhirnya ngeganggu yang lain. Udah gitu suaranya suara dangdut lagi. Orang lagi sholat. Ya. Nah ini perlu diperhatikan. Begitu juga ketika kita bawa anak misalkan. Ya, anak lari. Makanya ini kalau untuk masalah anak ini ya perlu diperhatikan. Ya, ini anak ini sudah pas belum untuk dibawa ke masjid? Dia sudah bisa nerima instruksi belum? Ya, kalau memang dia belum bisa nerima instruksi, ya khawatir nanti malah mengganggu, maka sebaiknya jangan dulu dibawa. Tapi kalau seandainya dia nurut gitu kan, nggak apa-apa bawa. Ya, tapi kemudian dipastikan jangan sampai dilepas gitu kan. Maka dalam hal ini kalau dia masih kecil banget atau mungkin dia nangis, boleh kita sambil gendong anaknya. Ya, sambil digendong. Ketika kita mau ruku, misalkan susah, ya udah taruh dulu anaknya. Tapi kalau anaknya memang nggak mau turun, ya sudah kita ruku sujud sesuai dengan kondisi kita. Ya nggak harus kemudian wajahnya nempel di lantai ketika sujudnya misalkan. Sedangkan kita sambil gendong anak susah misalkan dan anaknya nggak mau diturunin. Ya udah nggak apa-apa semampu kita. Kayak orang lagi sholat dalam kendaraan gitu. Iya. Iya makanya kalau ini kan dalam kondisi-kondisi tertentu kan gitu. Misalkan di rumah mungkin uminya lagi sakit atau uminya lagi kemana, nggak ada yang jagain di rumah, kita harus ke masjid. Ya mau nggak mau dibawa anak itu dalam kondisi-kondisi seperti itu. Ya. Tapi kalau seandainya anak sudah bisa dikondisikan, maka ya lebih baik kita bawa ke masjid. Tapi kalau seandainya Ustaz lari kok sampai ke belakang kita kejar gitu ya, kalau ngejarnya sampai kita kemudian membelakangi kiblat, batal sholat kita. Ya kalau sampai kita membelakangi kiblat. Tapi kalau misalkan mungkin posisi kita masih tidak membelakangi kiblat, insya Allah tidak sampai membatalkan sholat. Ya. Dan kalau kita lihat di Masjidil Haram itu atau Masjid Nabawi yang bawa anak masih kecil itu biasa pakai tali. Ya, di pergelangan tangan ada tali khusus tuh untuk anak. Jadi itu nyambung ke tangan orang tuanya. Jadi walaupun orang tuanya lagi sholat, anaknya lari kemana-mana, ya gampang tarik lagi. Cuma di sini mungkin nanti dianggap mikirnya anak kayak apa aja gitu. Ya. Tapi untuk keselamatan juga itu. Ya, jadi seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Enggak. Jadi intinya untuk melihat ketika kita sholat itu, kita lihat ke arah manapun selagi tidak ke belakang dan ke atas. Ya itu dibolehkan. Ya, di mana kita memang di situ kita bisa khusyuk. Ya, seperti misalkan ketika di depan Ka'bah, enggak cukup. Jazakallahu khair. Ketika misalkan di depan Ka'bah ada sebagian orang yang mungkin dia lebih khusyuk sambil ngelihat ke Ka'bah gitu, enggak ngelihat ke tempat sujud. Maka ya silakan lakukan. Ya. Atau misalkan seseorang ketika sholat kemudian dia ada keperluan sampai dia harus nengok ke samping misalkan ada sesuatu, ya nggak apa-apa nengok ke samping. Ya. Tapi yang tidak boleh adalah sampai nengok ke belakang atau nengok ke atas. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Misalnya kita lagi sholat ya, terus ada tamu itu, kita kencangin Allahu Akbar bagaimana lah? Iya. Iya. Kan pada asalnya tadi kalau memang memungkinkan ya kita buka pintunya seperti yang dilakukan oleh Rasul tadi, maka silakan. Tapi kalau rumah kita 2 lantai, kita sholat di lantai atas, kemudian ada bunyi bel, kita lari ke gerbang dulu, ya ini enggak seperti itu. Dan kemudian juga kita mau ngasih kodenya gimana gitu kan. Mau dikerasin emang kedengeran sampai luar gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya strategis, ruang tamunya di situ, ruang tidurnya di situ, ruang makannya di situ, maksudnya kontrakan satu ruangan gitu. Sehingga kalau misalkan ada orang ngetok pintu di depan, kita mengeraskan suaranya dia dengar, ya sudah silakan lakukan. Ya, supaya dia tahu bahwasanya kita lagi sholat dan dia tunggu gitu kan. Tapi kalau seandainya kita lagi di masjid seperti ini,
Tahu-tahu ada yang mengucapkan salam sama kita, Assalamualaikum, kita lagi sholat, maka nggak perlu Waalaikumsalam gitu. Ya batal sholatnya. Ya. Jadi kita beri isyarat aja. Misalkan sedang sholat gini, ada yang salam, ya kita beri isyarat begini, ya atau begini. Ya pokoknya yang bisa difahami gitu ya. Tapi kemudian tidak kemudian kita menjawabnya dengan Waalaikumsalam. Ya karena kita sedang sholat itu, ya sedang bermunajat dengan Allah, sehingga kemudian apa yang diucapkan adalah yang terkait dengan komunikasi dengan Allah, itu dibolehkan. Seperti misalkan ketika kita bersin dalam sholat kita, kemudian disunahkan baca Alhamdulillah. Tapi dalam sholat nih boleh nggak? Boleh. Tapi kemudian yang dengar, yang lagi sholat juga, nggak boleh kemudian jawab yarhamukallah, nggak boleh. Karena ini kaitannya dengan makhluk. Kalau kita kaitannya dengan Allah, komunikasi dengan Allah, walaupun dalam sholat dan itu di luar dari bacaan sholat, itu dibolehkan. Ya, jadi seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Kita kan lagi dengerin khotbah Jumat ya, Ustaz. Kadang-kadang kan ada saudara kita lagi sholat sunnah, habis itu kan salaman lagi kan. Kadang saya pura-pura gini aja tidur gitu. Kalau salaman kan khotbah itu kan lebih ini. Iya. Atau posisi kita tuh nggak ngasih syarat atau gimana ya? Apa kita diam aja gitu pura-pura tidur gitu. Saya udah berapa kali itu menghadapi gitu. Kalau salaman kan nggak mungkin kita dengerin orang khotbah ya kan. Iya. Ya mudah-mudahan nggak sampai nggak sampai merusak Jumat kita. Kalau dia ngajak salaman, kita salaman juga. Yang penting jangan sampai kemudian kita ngobrol, apa kabar, dari mana gitu. Sekedar salamannya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan tidak sampai merusak Jumat kita. Ya. Iya, yang penting tidak dijadikan sebagai ritual. Tidak dianggap bahwasanya kalau saya habis sholat itu nggak salaman berarti nggak afdol. Nah, meyakini bahwasanya ada keafdolan dengan kita bersalaman setiap selesai sholat, itu adalah perkara baru dalam agama. Tapi kalau seandainya kita salaman ya biasa aja, terkadang salaman, terkadang enggak. Atau mungkin momennya kita baru datang, baru ketemu sama dia, dan kebetulan baru sempatnya selesai sholat, salaman ya nggak masalah. Ya. Sedangkan saudara-saudara kita kebanyakan setiap selesai sholat wajib harus salaman, sambil sholawatan keliling masjid gitu kan, salaman satu-satu setiap selesai sholat itu. Seolah-olah kalau nggak begitu kayaknya ada yang kurang. Nah ini yang butuh dalil, ini yang butuh dasar. Karena apa? Yang paling berhak melakukan hal ini kan Rasul dan para sahabatnya dulu. Tapi kenapa mereka tidak melakukan ini? Tidak ada satu riwayat pun di mana mereka melakukan hal ini. Dan ini menunjukkan bahwasanya ini bukan kebaikan dalam agama. Ya, tapi boleh nggak salaman? Ya boleh gitu. Yang penting tidak ada meyakini hal itu dan juga tidak dijadikan sebagai rutinitas ritual. Bahwasanya habis sholat harus begitu. Ya. Kalau nggak begitu nggak afdol. Nah ini yang butuh diluruskan. Allahu a'lam. Kalau mengusap wajah gimana? Iya, mengusap wajah. Allahu a'lam bishawab. Ya, yang lebih sahih ketika sholat ya, ketika sholat tidak ada mengusap wajah. Ya, ini pendapat yang lebih sahih. Ya, adapun perilaku sebagian kaum muslimin yang ketika selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian mengusap wajah. Dan ini sebenarnya mengambil dari salah satu hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwasanya pernah suatu ketika itu Rasulullah SAW sholat bersama para sahabatnya, sholat subuh. Yang ketika malam harinya itu habis hujan deras. Ya, dan zaman dulu itu kan sholat lantainya tanah gitu aja. Jadi tanah tuh basah. Ketika sujud nempel tanah di ininya. Nah, ketika salam baru kemudian dilakukan, ya dibersihin begini. Tapi kemudian itu dimaknai oleh sebagian orang bahwasanya setiap selesai sholat harus begini. Ya, padahal konteksnya ketika itu Rasul sedang membersihkan ininya karena kena debu, debu yang basah ketika itu. Dan itu pun dilakukan hanya ketika itu saja. Setelahnya tidak pernah dilakukan lagi. Sehingga pada asalnya ya ketika kita selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, maka tidak perlu lagi mengusap. Cuma kalau memang udah biasa begitu, kadang suka kagok ya. Kita pengen berubah nih, kita pengen nggak begitu lagi. Tapi kadang ini tangan udah otomatis gitu kan. Iya. Tapi insya Allah ya pelan-pelan dirubah dan kita niatkan dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dimudahkan. Ya, jadi seperti itu. Allahu a'lam bishawab.
Caranya, Ada lagi? iya. Silakan saya. Perihal bacaan sholat yang disir gitu, bukan apa maksudnya kita itu bacaan kayak misalnya ruku, iktidal, sujud itu di dalam hati saja atau harus dilaksanakan? Iya, konteksnya di dalam hal ini harus dibaca. Karena perintahnya itu adalah membaca. Ya. Membaca itu maksudnya ada gerakan lidah. Jadi nggak boleh kita kemudian hanya di dalam hati saja. Ya. Jadi misalkan ketika ruku kemudian mulutnya diam. Tapi dalam hatinya subhan rabbil a'la, subhan rabbil azimi misalkan. Nah, ini nggak boleh. Harus ada gerakan lisannya. Ya. Karena dengan adanya gerakan lisan, ini maknanya dia melafazkan, ini maknanya dia membaca, ini dia namanya mengucapkan. Kalau tidak ada gerakan lisan, itu berarti dalam hati dia. Sedangkan di dalam hal ini dituntut untuk melafazkannya. Ya, jadi ini hati-hati ya. Kalau ada yang sudah terlanjur seperti itu, maka mulai dirubah. Jadi untuk semua bacaan sholat itu, keharusannya adalah dibaca, dilafazkan, bukan dalam hati. Jadi jangan kebalik-balik. Niat yang harusnya dalam hati malah dilafazkan. Sedangkan bacaan lain yang harusnya dibacakan malah dalam hati. Ini kan kebalik-balik. Iya. Jadi harus dilafazkan, dibaca dengan minimal ada gerakan lidahnya. Tapi tidak sampai keluar suara, yang sampai mengganggu. Iya, kalau dia konteksnya baca sir atau misalkan dia sebagai makmum gitu ya. Maka ya baca pelan gitu, jangan sampai keras-keras nandingin bacaan imam ya, atau lagi sholat sir gitu kan ya, baca pelan. Ya, lirih saja yang terdengar oleh kita gitu ya. Intinya ada gerakan lidah. Ada gerakan lidah. Allahu a'lam bishawab. Tapi nggak sah kan Ustaz? Berarti kalau yang lagi diam itu nggak sah, bagaimana? Ya tergantung nanti bacaannya itu hukumnya wajib atau tidak. Kalau bacaannya termasuk yang rukun seperti Al-Fatihah. Misalnya banyak kalau kita lihat saudara-saudara. Iya. Diam aja mulutnya pas sholat itu kan. Iya. Gitu. Iya, bisa jadi nggak sah kalau memang yang tidak dia baca itu adalah yang termasuk wajib dalam sholat atau rukun dalam sholat. Ya. Adapun yang misalkan pada asalnya bacaannya hanya sunnah, ya insya Allah tidak sampai kemudian tidak sah. Oh, sebenarnya menyambung pertanyaan Bapak yang tadi yang pertama, perihal apa kita kondisi masbuk tadi. Kalau kita yang mengambil hukum kalau bacaan imam itu bacaan kita dan kita harus mendengarkan bacaan dari Al-Quran itu, tetap juga harus baca Al-Fatihah ya. Ketika kalau imam sudah selesai Al-Fatihah dan imam lagi baca surat pendek itu, kita masuk datang di situ, itu Al-Fatihah kita tetap harus kita lakukan nggak? iya, pada asalnya begitu. Pada asalnya karena dia tidak mendengarkan bacaan imam baca surat Al-Fatihahnya. Kan tadi dikatakan bahwasannya ketika pendapat ulama yang mengatakan tidak perlu baca Al-Fatihah dengan alasan dia cukup mendengar bacaan imam, bahwa ketika dia mendengar sama artinya dengan membaca. Nah, konteksnya dalam kondisi orang tadi dia kan nggak mendengarkan bacaan imam kan ketika membaca surat Al-Fatihahnya. Kita dapati imam ketika imam baca ayat misalkan. Maka dalam hal itu ya afdolnya kita ya membaca surat Al-Fatihah. Walaupun sebenarnya ada pendapat ulama yang mengatakan nggak perlu dibaca, ya nggak perlu dibaca. Walaupun kita nggak dengar, ya nggak masalah juga gitu. Tapi kita seperti yang tadi kita katakan, ya dalam rangka untuk kehati-hatian, ya sehingga kemudian sebaiknya tetap dibaca. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup ya? Cukup? Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.